Coba saya buat gambar yang lebih ini ya. Dari mana ya? Coba ya. Nah, loperamid itu adalah opioid reseptor agonis. Ini dulu kan tahap pertama. Kita tahu kalau reseptor opioid itu adalah tipenya GPCR, G protein coupled reseptor tipe I. Ya. Yang sebelum-sebelumnya itu kayak histamin di sini H1 atau H2 itu dia adalah GPCR tipe S yang dia menstimulasi pengeluaran H+ dari pompa, ya kan? Ini stimulasi karena dia tipenya GS. Namun opioid reseptor yang ada di usus itu dia tipenya inhibisi GI. Atau ini singkatan biasa disebut juga ini GI. Nah, biasanya kayak gitu disingkat GI, inhibisi. Karena sifat alaminya dari opioid reseptor yang ada di usus itu adalah inhibisi, maka ketika ada loperamid kan agonis nih, agonis dari si reseptor. Berarti agonis kan tadi dia akan mengaktifkan si reseptor yang ditempati. Nah, reseptornya siapa dulu? Reseptornya ternyata si opioid itu adalah reseptor tipe inhibisi. Ketika tipe inhibisi ini diaktifkan, maka efeknya adalah inhibisi. Siapa yang diinhibisi? Karena di sini bicaranya tentang usus, maka ada motilitas. Motilitinya turun, dihambat. Nah, gitu. Sekarang coba saya balik. Ada obat X, sifatnya opioid reseptor antagonis. Apa efeknya? Antagonis. Misalkan dia lagi diare nih, orang lagi diare, terus dikasih obat X. Nah, ternyata obat X ini tipenya adalah opioid reseptor antagonis. Maka efek diarenya gimana? Naik, turun, apa gimana? Tetap diare. Tetap, Bu. Iya, benar. Jadi tetap diare. Karena balik lagi ke konsep antagonis. Antagonis adalah efeknya 0. Gitu. Kalau misalkan ada obat Z, ternyata obat Z ini tipenya adalah opioid reseptor yang tipenya inverse agonis. Efeknya gimana orang diarenya? Berlebih. Hah? Berlebih? Iya kan, Bu, kalau agonis kan dia menurunkan, berarti kalau dia inverse dia menaikkan gitu kan, Bu? Iya, benar. Sebenarnya bukan menurun agonis itu nggak mesti dia menurunkan atau menaikkan, tapi lihat dulu tipe reseptornya apa, gitu yang lebih benar. Benar nih, kalau dikasih obat Z yang dia sifatnya inverse agonis, opioid reseptor inverse agonis, maka opioid reseptor yang sebenarnya inhibisi akan dibalik efeknya, jadi stimulasi. Maka dia akan diare banget. Nah, diare banget. Obat Z. Gitu. Bisa dipahami? Gampang ya reseptornya. Gampang ketika kita memahami penamaannya. Penamaannya dulu. Kita tahu dulu nih, misalkan ya, opioid reseptor agonis. Opioid ini, reseptor ini, tipenya apa dulu? Makanya itu dari kemarin saya selalu mention ada GPCR tipe I, ada GPCR tipe S, ada GPCR tipe Q. GQ. Nah, tujuannya apa? Untuk ngelihat si agonis ini nanti efeknya gimana? Karena agonis itu nggak mesti dia harus menurunkan atau nggak mesti dia harus
menstimulasi terus, tapi dilihat dulu reseptornya apa, tipenya, gitu. Nah, ketika kita bicara tentang loperamid, dia itu adalah opioid reseptor agonis. Dia mengagonis si opioid reseptor. Ternyata opioid reseptor itu adalah tipenya inhibisi. Sehingga inhibisi ini diagonis makin inhibisi kan? Makin inhibisi sehingga motilitasnya akan menurun. Itu. Orangnya berhenti usus, bukan berhenti, motilitas ususnya berhenti, maka diarenya berhenti. Tidak diare. Gitu. Bisa? Ada yang masih bingung? Sebentar lagi, ya waktunya tinggal 2 menit. Dan kita belum, sebentar ya, kita lihat baca ini. Nanti kalian baca ini ya. Ini tentang konstipasi. Kalau konstipasi kebalikannya diare. Jadi banyak penumpukan kotoran. Nah, di sini ada 4 jenis obat. Yang pertama adalah obat dari namanya bulk forming. Sorry ya, kita masuk ke konstipasi sebentar. Biar nanti karena waktunya sudah mau habis. Yang pertama ada obat bulk forming laksatif. Jadi ini adalah obat-obat yang membuat bulking atau menambah isi dari stool. Ini stool ya. Stool, kemudian dia jadi gede. Nah, sehingga kalau gede, dia akan meningkatkan peristaltik. Peristaltik akan meningkat. Kan respon dari usus itu ketika ada yang besar, ini akan terdorong. Nih, peristaltiknya meningkat, maka dia akan dikeluarkan. Itu yang tipe bulk. Contohnya, itu fiber. Pernah kalau Vegeta itu kan salah satunya gel ya, fiber bentuknya gel. Nah, itu salah satu contohnya bulk forming. Itu satu. Dia intinya menggemukkan atau membesarkan volume dari stool atau volume dari kotoran. Itu yang pertama, mekanismenya. Terus yang kedua, ada dia meningkatkan larutan-larutan elektrolit di sini. Elektrolit contohnya seperti Na, Cl, itu ditahan di usus. Tujuannya untuk apa? Karena ada yang namanya mekanisme osmotik. Dari namanya aja udah bisa kita lihat. Osmotik laksatif. Jadi di sini ya, saya akan masukkan di sini. Ini adalah proses osmosis. Osmosis itu adalah perpindahan cairan dari yang konsentrasinya rendah, ini, dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Sama mekanisme di sini. Di sini banyak larutan ya, elektrolit. Yang bintang-bintang ini adalah elektrolit. Di luar elektrolitnya dikit. Hingga dari luar ini akan masuk, dari pembuluh darah maksudnya. Dari pembuluh darah dia akan masuk di sini airnya. Kan perpindahan larutan ya kalau osmotik. Sehingga air banyak di sini. Sehingga air banyak, maka kotorannya akan melunak. Sehingga mudah dikeluarkan. Itu yang kedua. Oke, yang ketiga, pelembut, softener. Nah, bisa ya ternyata dilembutkan, bisa. Jadi ada senyawa seperti contohnya glukosa. Ini dia melembutkan si stool dengan cara menurunkan tegangan permukaan. Dia berikatan di sini. Nah, berikatan di sini sehingga akan lembut konsistensinya. Dia akan mudah dikeluarkan. Itu yang ketiga. Terakhir, yang keempat, sama stimulan. Nah, ini kerjanya mirip-mirip sama yang tadi. Cuman kebalikannya. Kalau yang tadi itu kan diare kita mau berhentikan. Kita mau berhentikan si usus. Kalau ini adalah kita mau ususnya itu bergerak cepat. Si bisakodil sama, jadi bisakodil sama loperamid tadi itu efeknya mirip, tapi berbeda loperamid. Kebalikannya. Kalau loperamid maunya sih menurunkan motilitas supaya dia tidak diare. Nah, kalau bisakodil maunya meningkatkan motilitas. Sehingga apa? Terdorong keluar. Gitu. Bisa ya? Singkat nih. Nah, waktunya lebih 1 menit. Oke, karena waktunya habis, jadi seperti biasa, ini tugasnya, tolong di-capture aja. Jelaskan mekanisme mual muntah yang tadi, yang sudah saya jelaskan itu diketik, kalian ketik, bukan ketik, ditulis buat di catatannya, kemudian, ini nggak usah deh. Overview-nya berupa mekanisme kerja aja. Mekanisme kerja dari obat mual muntah. Ini yang pertama, ya. Terus yang kedua, overview dari obat loperamid.
mekanisme kerja dari obat loperamid. Terus yang ketiga, mekanisme kerja bisa, itu aja. Nah, catatannya nanti kalau bisa lebih lengkap seperti yang saya jelaskan hari ini, itu nanti dicatat ya. Kemudian di-upload. Upload kemana nanti linknya akan saya kirim. Linknya akan saya kirim ke Alvin ya. Di-upload sama seperti kemarin, maksimal pukul 8 malam tuh, jam berapa tuh? Jam 21 ya? 20. 20.00. Jangan ada yang kelewatan ya. Kemarin masih ada yang kelewatan. Sudah di-capture?